Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal desain yang saya ajukan yang berjudul Balai Infrastruktur Transportasi Darat Jalur Pantura Jawa Tengah di Kabupaten Pati. Langsung saja menuju bagian studi awal. Dapat diketahui bahwa jalur Pantura Jawa Tengah merupakan bagian dari Jalan Raya Pos atau The Growth Postweg. Dari situ dapat diketahui bahwa aktivitas perekonomian di jalur ini relatif tinggi. Akibatnya, pada saat ini memiliki beberapa masalah, antara lain overload, kemudian banyak jalanan yang rusak, dan lain sebagainya. Kemudian area ini juga masuk dalam rencana Mega Urban Area. Mega Urban Area adalah rencana dari pemerintah dalam penyusunan kembali infrastruktur perkotaan. Hal ini didasari dari Surah Al-Ankabut ayat 35 bahwa dalam merancang suatu infrastruktur perkotaan, maka harus dipelajari dari sisi sejarah agar tercipta suatu perancangan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tujuan dan kriteria desain. Yang pertama adalah menghasilkan rancangan infrastruktur transportasi darat guna mewadahi perealisasian serta penelitian dalam infrastruktur transportasi darat yang direncanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah agar tertata dan rapi dalam segi infrastruktur transportasi darat. Kemudian, dengan menerapkan pendekatan high-tech menurut Richard Rogers dengan pengaplikasian prinsip-prinsipnya guna menyesuaikan perkembangan global. Untuk ruang lingkup, objek ini memiliki batas objek sebagai subdinas transportasi, kemudian sebagai ruang penelitian dan perancangan, dan juga untuk sarana edukasi. Untuk pendekatan yang digunakan adalah high-tech arsitektur menurut Richard Rogers. Untuk pekerja digolongkan menjadi dua, yaitu pekerja dan pengunjung. Pekerja antara lain pegawai kantor dan peneliti. Kemudian untuk pengunjung ada pemerintah, masyarakat, dan juga pelajar. Untuk fungsi dan aktivitas, objek ini memiliki fungsi sebagai perkantoran, di mana kegiatannya antara lain adalah kegiatan berkantor pada umumnya. Untuk penelitian, kegiatannya adalah meneliti infrastruktur transportasi darat, antara lain pemetaan wilayah, identifikasi iklim, rekayasa struktur, perancangan, analisis mengenai dampak lingkungan, serta simulasi rancangan. Untuk ide dasar yang digunakan adalah Smart Mobility, yang mana memiliki arti sebagai penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi yang bertujuan agar prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih efektif, informatif, dan komunikatif, sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas dan juga tentunya ramah lingkungan. Masuk dalam referensi objek, jadi Balai Penelitian Infrastruktur Transportasi Darat merupakan subkantor dinas yang membantu dinas-dinas terkait dengan melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data terhadap infrastruktur transportasi darat yang kemudian dijadikan bahan penelitian perancangan untuk infrastruktur selanjutnya. Dengan aktivitas yang sudah disebutkan tadi, maka diperlukan untuk pemetaan wilayah diperlukan laboratorium Geographic Informasi System atau dikenal dengan GIS, kemudian ada studio perancangan juga. Kemudian untuk identifikasi iklim diperlukan ruangan laboratorium iklim dan laboratorium sains arsitektur. Kemudian untuk rekayasa infrastruktur diperlukan laboratorium rekayasa struktur dan laboratorium teknik transportasi. Untuk perancangan dibutuhkan studio perancangan dan ruang rapat. Untuk analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diperlukan laboratorium lingkungan dan juga ruang penyusunan dokumen. Dan yang terakhir, untuk kegiatan simulasi rancangan, maka diperlukan ruang simulasi dan juga lab komunikasi. Untuk referensi pendekatan, yang digunakan adalah high-tech arsitektur menurut Richard Rogers dengan pengaplikasian prinsip legibility atau kemudahan untuk dimengertinya suatu bangunan, kemudian efisiensi dalam hal ini mengenai konstruksi bangunan, kemudian changeability yang berkaitan dengan bagian bangunan yang dapat beradaptasi atau berubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada flexibility, dalam hal ini adalah ruangan yang fleksibel atau dinamis. Kemudian ada lightweight yang berkaitan dengan material yang ringan yang digunakan seperti kaca, baja, maupun plastik. Dan yang terakhir ada low energy building atau bangunan yang hemat energi. Untuk referensi keislaman yang digunakan antara lain adalah
adalah surah Z. Dengan penerapan prinsip changeability dan flexibility, maka dapat disimpulkan bahwa suatu bangunan harus memiliki kemanfaatan. Referensi yang kedua adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 74. Dengan prinsip efisiensi, maka disimpulkan bahwa suatu karya arsitektur harus efisiensi dalam proses pengerjaan. Kemudian dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27, dengan penerapan prinsip low energy, maka dapat disimpulkan suatu karya arsitektur harus ramah lingkungan. Selanjutnya ada Surah Al-Baqarah dengan pendekatan low energy, maka disimpulkan suatu karya arsitektur harus memiliki ruang hijau, dan diutamakan ruang hijau ini yang dapat dimanfaatkan, seperti ditanami tumbuhan yang berbuah dan sebagainya. Yang terakhir adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dengan penerapan prinsip flexibility, maka dapat disimpulkan bahwa karya arsitektur harus fungsional. Untuk studi preseden yang diambil ada dua. Untuk preseden objek diambil Bandung Teknopark. Bangunan ini merupakan bangunan arsitektur yang berfungsi dalam bidang pendidikan dan penelitian infrastruktur telekomunikasi dan industri pengembang. Bangunan tersebut memiliki kemiripan dengan objek yang ada dalam proposal desain ini, yang dapat dilihat dari penentuan zoning menurut fungsi bangunan. Kemudian ada fasilitas ruang yang di dalamnya ada perkantoran, laboratorium, dan juga tempat pameran hasil penelitian. Dan juga olah tapak untuk menjadikan tapak menjadi lebih estetik dan rekreatif. Untuk studi preseden pendekatan diambil objek Planning Exhibition Museum and Archive yang ada di Samrau, Republik Rakyat Tiongkok. Dapat dilihat dari penerapan prinsip high-tech, antara lain pada fasad yang menggunakan material ringan yang berbahan metal. Kemudian dari perletakannya menggunakan prinsip low energy and efficient. Kemudian pada sisi struktur juga menerapkan prinsip efisien dan juga lightweight. Selanjutnya masuk dalam data. Yang pertama ada data regulasi. Dapat kita lihat lokasi tapak berada pada jalan kolektor. Maka dengan hal itu memiliki peraturan sebagai berikut. Berlantai 1 sampai 6 dengan ketinggian maksimal 4 sampai 24 meter. Dengan KLB 2,4, KDP maksimal 70%, KDH minimal 20%, GSJ 21% dari as jarak, dan seterusnya. Lokasi tapak berada di Desa Mukti Harjo, Kecamatan Parkerjo, Kabupaten Pati, dengan luas lahan 116.072 meter persegi dengan keliling 1.504,53 meter. Tapak ini memiliki potensi antara lain berdekatan dengan kantor Satlantas atau Satuan Lalu Lintas, kemudian ada sekolah di beberapa titik, kemudian dekat dengan lapangan olahraga, dan juga terletak di tepi jalan raya yang berada di pusat Kabupaten Pati. Data yang selanjutnya adalah aksesibilitas dan kebisingan. Pada utara dan selatan relatif bising karena terdapat jalan raya. Kemudian pada bagian barat relatif rendah karena hanya terdapat jalan setapak dan juga adanya penggilingan padi kecil yang berada di sebelah situ. Bagian timur dapat dikatakan rendah karena hanya terdapat perumahan. Daerah sekeliling tapak tidak ada bangunan tinggi, sehingga memungkinkan sinar matahari langsung masuk ke dalam tapak dengan sinar matahari yang agak miring dari sisi utara. Kemudian untuk angin, rata-rata bergerak dari arah tenggara menuju arah barat laut, dan untuk suhu memiliki rata-rata kurang lebih 25 derajat Celcius. Selanjutnya adalah utilitas. Untuk area utara dan selatan tapak, sudah terdapat selokan di kiri dan kanan jalan. Kemudian juga terdapat lampu jalan sepanjangnya, dan juga terjangkau oleh listrik. Juga terdapat tower jaringan telepon di sebelah selatan tapak. Untuk aliran air tapak dominasi ke arah selatan menuju sungai. Tapak ini memiliki ketinggian 7-100 mdpl dengan jenis tanah aluvial. Untuk ide dasar, dengan main background adalah kemudahan, kesehatan, efisiensi, serta efektivitas transportasi. Untuk isu objek, antara lain adalah aktivitas ekonomi tinggi, mega urban area, dan juga penataan kota. Kemudian untuk isu pendekatan adalah relevan di masa depan. Maka dari itu, dibutuhkan balai infrastruktur transportasi darat dengan pendekatan high-tech, beserta prinsipnya, kemudian memuat fungsi sebagai subdinas transportasi, penelitian dan perancangan, dan juga sebagai sarana edukasi. Dengan tagline Smart Mobility,
dan juga referensi keislaman yang sudah disebutkan tadi untuk menghasilkan suatu rancangan final. Untuk skema proses desain, yang pertama adalah tahap programming. Tahap programming ini dimulai dengan isu pendekatan dan juga isu terhadap objek yang memuat studi awal, tujuan dan kriteria desain, ruang lingkup desain, dan juga ide dasar. Kemudian tahap kedua adalah tahap analisis, yang dimulai dari pengumpulan data, baik data pendekatan maupun data objek, kemudian analisis, yang antara lain ada analisis fungsi, analisis pengguna, analisis aktivitas, dan seterusnya, dengan pertimbangan prinsip high-tech arsitektur dan juga integritas keislaman, sehingga dapat masuk ke tahap sintesis, yaitu smart mobility, yaitu balai infrastruktur transportasi darat, dengan hasil konsep tapak untuk menghasilkan layout dan set plan, kemudian konsep ruang untuk menghasilkan denah, konsep bentuk untuk menghasilkan tampak bangunan dan kawasan, konsep utilitas menghasilkan sistem utilitas, konsep struktur menghasilkan diagram struktural, dan nantinya akan ada detail arsitektur, 3D eksterior dan interior, detail struktur, 3D modeling, dan juga animasi. Untuk preliminary design, yang pertama adalah bentuk dasar. Bentuk dasar ini mengikuti bentuk tapak dan regulasi HDP, yaitu maksimal 70% dan GSJ 21 meter dari as jalan. Dari hasil regulasi ini dimanfaatkan untuk ruang hijau yang mengelilingi bangunan yang berguna untuk mereduksi zat kimia maupun kebisingan dari laboratorium. Kemudian, yang tahap kedua ada zoning. Pembagian ini berdasarkan fungsi bangunan dan peletakannya didasarkan dari tingkat kebisingan pada tapak. Untuk efektivitas sirkulasi, maka pada tiap sisi bangunan diberi akses untuk masuk ke dalam bangunan. Step ketiga ada ruang. Ruang flexibility ini akan diterapkan pada ruang yang bersifat publik. Kemudian, prinsip low energy, yaitu dengan memberikan ruang pada setiap sisi bangunan untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Dan selanjutnya ada changeability dan fungsional, di mana terdapat ruang pada tengah bangunan nanti yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan. Kemudian, pada step bentuk ini diterapkan prinsip legibility dan flexibility, di mana bangunan ini akan memiliki bentuk yang mudah dipahami dan memiliki ketinggian berbeda untuk respon terhadap matahari dan juga angin. Untuk fasad menerapkan prinsip lightweight, yaitu menggunakan material-material yang ringan seperti ACP dengan pertimbangan tahan cuaca, minim perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga menggunakan kaca untuk jendela hidup sebagai pencahayaan dan penghawaan alami. Untuk sistem struktur, menerapkan prinsip efisiensi dan lightweight, di mana menggunakan material yang cepat untuk proses konstruksi dan juga relatif ringan. Sekian dari saya, mudah-mudahan jelas dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.